Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Julaiha Nur Qamari Syabana dan Regita Khairunisa ingin mempresentasikan materi fikih bab 11 yaitu tentang kurban, akikah, dan hitan. Materi pertama akan saya sampaikan sendiri. A. Kurban. 1. Pengertian kurban. Secara bahasa, kurban adalah al-udiyah diambil dari kata adha. Makna kata adha adalah permulaan siang setelah terbitnya matahari dan duha yang selama ini sering kita gunakan untuk sebuah nama sholat, yaitu sholat duha di saat terbitnya matahari hingga menjadi putih gemerlang. Adapun kurban menurut syariat adalah suatu yang disembelih dari binatang ternak yang berupa unta, sapi, dan kambing untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik. Hari tasyrik adalah hari ke-11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dalam karyanya, Nasrullah, udhiyah adalah hewan ternak yang disembelih pada hari Idul Adha dan hari tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah karena datangnya hari raya tersebut. 2. Hukum kurban. Pendapat pertama, hukum menyembelih kurban menurut mazhab Imam Syafi'i dan jumhur ulama adalah sunnah yang sangat diharapkan dan dikukuhkan. Ibadah kurban adalah termasuk syiar agama yang memupuk makna kasih sayang dan peduli kepada sesama yang harus digalakan. Sunnah di sini ada dua macam. A. Sunnah ainiyah, yaitu sunnah yang dilakukan oleh setiap orang yang mampu. B. Sunnah kifayah, yaitu disunahkan dilakukan oleh sebuah keluarga dengan menyembelih 1 ekor atau 2 ekor atau lebih untuk semua keluarga yang ada di dalam rumah. Pendapat kedua, hukum kurban menurut Imam Abu Hanifah adalah wajib bagi yang mampu. Perintah kurban datang pada tahun kedua Hijriyah. Adapun kurban bagi Nabi Muhammad SAW adalah wajib, dan ini adalah hukum khusus bagi beliau. 3. Keutamaan kurban. 3. Keutamaan kurban. Menyembelih kurban termasuk amal soleh yang paling utama. Ibunda Aisyah radhiyallahu an menceritakan bahwa Nabi SAW bersabda, "Tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan pada hari Nahr atau Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah melebihi mengalirkan darah atau kurban, maka hendaklah kalian merasa senang karenanya." Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. 4. Hukum bergabung dalam satu kurban. Bergabung dalam satu kurban tidak diperkenankan di dalam kurban kambing. Akan tetapi jika yang dijadikan kurban adalah sapi atau unta, maka boleh bergabung 7 orang. Artinya boleh 7 orang mengumpulkan uang kemudian membeli 1 unta atau sapi, dan dari sapi tersebut diniatkan kurban untuk 7 orang tersebut. Ini adalah pendapat yang ada di dalam mazhab Imam Syafi'i, Hanbali, dan Hanafi. Dalam mazhab Imam Malik tidak boleh menggabungkan kurban dalam satu sembelihan, termasuk di dalamnya adalah sapi. Artinya menggabungkan kurban tidak sah jika ada 7 orang bergabung di dalam 1 unta. Tetapi seseorang kalau ingin berkurban, yaitu dengan cara setiap 1 orang dengan 1 kambing, atau setiap 1 orang dengan 1 sapi atau 1 unta. Begitu juga di dalam mazhab Imam Syafi'i, jika ada orang yang ingin berkurban dengan 1 unta atau sapi adalah diperkenankan. Artinya dalam mazhab Imam Syafi'i, 1 unta atau 1 sapi bisa dijadikan kurban untuk 1 orang atau lebih hingga 7 orang. 1 kambing hanya untuk 1 orang.
5. Makna sunnah kifayah dalam kurban. Dari keterangan hadis di atas sudah sangat jelas bahwa kambing 1 adalah untuk 1 orang, sapi 1 adalah untuk 7 orang. Akan tetapi ada hal yang harus diluruskan. Ada sebagian orang belum memahami sunnah kifayah, lalu beranggapan bahwa 1 kambing bisa digunakan untuk 1 keluarga. Sunnah kifayah adalah jika ada sebuah keluarga terdiri dari 6 orang dan kemudian salah satu dari mereka telah menyembelih 1 kurban. Maka karena sudah ada 1 yang menyembelih, maka gugurlah tuntutan kesunahan bagi yang lainnya. Bisa dipahami bahwa begitu pentingnya kita untuk menghidupkan syiar kurban hingga hari itu benar-benar menjadi hari raya, hari makan dan minum, hari bergembira. Sehingga jangan sampai sebuah keluarga sama sekali tidak ada yang berkorban untuk merayakan hari raya. Kurban disunahkan bagi setiap anggota keluarga yang mampu dengan 1 kambing untuk 1 orang atau 1 unta untuk 7 orang. Artinya setiap orang per orang disunahkan dengan sunnah ainiyah untuk menyembelih kurban. 6. Syarat hewan kurban. Hadis dari Bara' bin Azib. 4 macam hewan yang tidak boleh dijadikan kurban, yaitu hewan yang tampak jelas butanya, tampak jelas sakitnya, tampak jelas pincangnya, dan hewan tua yang tidak bersumsum. Hadis riwayat Homsyah. Berdasarkan hadis ini, maka haram mengorbankan hewan yang cacat. 7. Waktu menyembelih kurban. Waktu menyembelih kurban itu diperkirakan dimulai dari setelah terbitnya matahari di hari raya kurban dan setelah 2 rakaat sholat hari raya Idul Adha dan 2 khutbah ringan, atau mulai matahari terbit ditambah 2 rakaat dan 2 khutbah. Maka tibalah waktu untuk menyembelih kurban. Waktu menyembelih kurban berakhir saat terbenamnya matahari di hari ketiga hari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah. Sebaik-baik waktu menyembelih kurban adalah setelah sholat dan khutbah hari Idul Adha. Dari Bara' bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyembelih hewan kurban setelah sholat Idul Adha, maka sembelihannya telah sempurna dan ia sesuai dengan sunnah kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari. 8. Menyembelih di malam hari raya dan setelah hari tasyrik. Jika seseorang menyembelih sebelum waktunya atau sudah kelewat waktunya, misalnya menyembelih di malam hari raya Idul Adha untuk menyembelih setelah terbenamnya matahari tanggal 13 hari tasyrik, maka sembelihan itu tidak menjadi kurban, akan tetapi menjadi sedekah biasa. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya hal pertama yang kita mulai pada hari ini adalah kita melaksanakan sholat Idul Adha, kemudian kita pulang dan menyembelih. Barang siapa melakukan hal itu, niscaya ia telah sesuai dengan as-sunnah. Adapun barang siapa menyembelih hewan sebelum sholat Idul Adha, maka sembelihannya tersebut adalah daging yang ia berikan untuk keluarganya, bukan termasuk daging hewan kurban atau untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari. 9. Syarat orang yang berkurban. Sangat dikukuhkan dan dianjurkan untuk melakukan kurban bagi orang yang telah memenuhi syarat berikut ini. A. Seorang muslim atau muslimah. B. Usia baligh. Baligh ada 3 tanda, yaitu 1. Keluar mani atau bagi anak laki-laki dan perempuan pada usia 9 tahun Hijriah. 2. Keluar darah haid usia 9 tahun Hijriah untuk anak perempuan. 3. Jika tidak keluar mani dan tidak haid, maka ditunggu hingga umur 15 tahun. Dan jika sudah genap 15 tahun, maka ia telah baligh dengan usia yaitu 15 tahun.
C. Berakal. Maka orang gila tidak diminta untuk melakukan kurban, akan tetapi sunnah bagi walinya untuk berkurban atas nama orang gila tersebut atau diambilkan dari harta orang gila tersebut jika walinya adalah ayah atau kakeknya. D. Merdeka. Seorang budak tidak dituntut untuk melakukan kurban. E. Mampu. Mampu di sini adalah punya kelebihan dari makanan pokok, pakaian, dan tempat tinggal untuk dirinya dan keluarganya di hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. F. Rosyid. Bukan orang yang mahjur alaih atau orang yang tidak diperkenankan bertransaksi dengan hartanya baik karena tidak sempurna akalnya atau karena pailit, terlilit utang hingga semua hartanya pun tidak akan cukup untuk membayar hutangnya. 10. Macam-macam binatang yang boleh dijadikan kurban. Dalam berkurban ada beberapa ketentuan hewan yang boleh dijadikan kurban, antara lain A. Unta diperkirakan umurnya 5-6 tahun. B. Sapi atau kerbau diperkirakan umurnya 2 tahun ke atas. C. Kambing atau domba dengan bermacam-macam jenisnya diperkirakan umurnya 1-2 tahun. Jika belum sampai pada umur tersebut di atas akan tetapi secara fisik menyamai atau lebih besar dari yang sampai umur, maka hal tersebut diperkenankan. Materi yang selanjutnya yaitu cara membagi daging kurban. Jika kurban wajib karena nazar, maka semua dari daging kurban harus dibagikan dan di antara mereka yang menerima harus ada fakir miskinnya dan tidak harus semuanya fakir miskin. Jika orang yang berkurban atau orang yang wajib dinafkah itu ikut makan, maka wajib baginya untuk menggantinya sesuai dengan yang dimakannya. Adapun jika kurban sunnah, maka tidak disyaratkan sesuatu apapun dalam pembagiannya, asalkan ada bagian untuk orang fakir miskin, seberapapun bagian tersebut, dan dianjurkan untuk bisa membagi menjadi 3 bagian, 1/3 untuk keluarga, 1/3 untuk dihidangkan tamu, 1/3 untuk dibagikan kepada fakir miskin. Pembagian seperti ini tidaklah harus, semakin banyak yang dikeluarkan semakin banyak pahalanya. Materi yang selanjutnya yaitu hukum menjual daging dan kulit binatang kurban. Menjual daging kurban adalah haram sebelum dibagikan. Adapun jika daging kurban sudah dibagi dan diterima, maka bagi yang menerima daging tersebut boleh menjualnya dan juga boleh menyimpannya. Begitu juga kulitnya, tidak diperkenalkan untuk dijual atau dijadikan upah bagi menyembelih. Akan tetapi, bagi seorang tukang sembelih boleh menerima kulit serta daging kurban sebagai bagian haknya, akan tetapi tidak boleh daging dan kulit tersebut dijadikan upah. Materi selanjutnya yaitu hukum hewan kurban sebagai upah yang menyembelih. Jumhur ulama atau kebanyakan para ulama mengatakan bahwa karena kambing kurban itu memang kambing yang sudah diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diperkenankan bagi bagian dari binatang tersebut untuk dijadikan upah bagi yang menyembelih, dan tidak boleh dijual dari seluruh anggota tubuh binatang tersebut termasuk kulit, kaki, dan kepala. Maka kulit binatang kurban harus diberikan kepada yang berhak menerima kurban tersebut, dan seseorang penyembelih kurban boleh menerima kulit sebagai jatahnya sebagai orang yang berhak menerimanya, bukan sebagai upah penyembelihan. Adapun jika binatang kurbannya banyak dan kulitnya terlalu banyak, kemudian susah untuk dimanfaatkannya, ada keringanan pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagian mazhab Hanafi mengatakan boleh kulit itu dijual, akan tetapi uangnya tetap disalurkan kepada yang berhak dan diutamakan kepada fakir miskin. Dalam keadaan tertentu, pendapat ini bisa saja kita hadirkan jika dipandang akan lebih manfaat dengan cara menjual kulit, kemudian uangnya dikembalikan kepada yang berhak menerima kurban. Akan tetapi, selagi masih bisa dibagi secara langsung dan yakin bermanfaat, maka dibagi secara langsung dan tidak dijual terlebih dahulu, itu jauh lebih baik. Materi yang selanjutnya yaitu akikah. Pengertian akikah. Akikah adalah salah satu bentuk kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Namun hal ini nampaknya masih mendapatkan perhatian kurang serius, sehingga belum semua orang tua muslim mengakikahkan anaknya.
Hal demikian itu bisa jadi disebabkan oleh kurangnya perhatian dan pemahaman orang tua Muslim tentang ajaran ibadah akikah. Maka dalam Islam disunahkan bagi orang tua untuk mengakikahkan anaknya sebagai dasar dalam memberikan pendidikan kepada anak untuk menuju pribadi yang baik. Akikah merupakan upacara keagamaan yang sangat memasyarakatkan di kalangan umat Islam. Merupakan upacara penyembelihan hewan berupa kambing pada 7 hari kelahiran sang bayi, sebagai bagian dari keyakinan hidup masyarakat Muslim. Tentunya upacara akikah bukan sekedar diadakan, melainkan telah menjadi yakini sebagai ajaran yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Materi yang selanjutnya yaitu hikmah disyaratkan akikah. Adapun hikmah disyariatkannya akikah diantaranya, yang pertama merupakan perwujudan rasa syukur kepada Allah atas kehadiran seorang anak dan keselamatannya mulai masih dalam kandungan sampai lahir ke dunia. Yang kedua, diharapkan erat jalinan kasih dan tumbuh subur sikap hormat seorang anak pada orang tuanya karena ia telah mengetahui bahwa kehadirannya diharapkan dan disyukuri dengan menyembelih binatang akikah. Yang ketiga, dengan sama-sama menyantap daging akikah, diharapkan akan terjalin hubungan akrab antara keluarga dan tetangga sehingga pada gilirannya menumbuhkan sikap senasib seperjuangan. Materi yang selanjutnya yaitu khitan. Pengertian khitan dalam ensiklopedia Islam, kata khatana berarti memotong atau mengerat. Menurut Ibnu Hajar bahwa al-khitan adalah isim masdar dari bahasa khatana yang berarti memotong. Khat yang berarti memotong sebagai benda yang khusus dari anggota badan yang khusus pula. Kata memotong dalam hal ini mempunyai makna dan batasan-batasan khusus. Maksudnya bahwa makna dasar kata khitan adalah bagian kemaluan yang harus dipotong. Secara terminologis, khitan adalah membuka atau memotong kulit, khuluf, yang menutupi ujung kemaluan dengan tujuan agar bersih dari najis. Selain itu, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdullah Nasiullah, khitan adalah memotong, yaitu tempat pemotongan penis yang merupakan timbulnya konsekuensi hukum-hukum syara. Materi yang selanjutnya yaitu hukum khitan. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum khitan, akan tetapi mereka sepakat bahwa khitan telah disyariatkan agama. Mereka mengatakan hukum khitan wajib sedang dan yang lain mengatakan sunnah. Sehubungan dengan hal itu, maka perlu dipelajari masing-masing pendapat tersebut, baik yang mengatakan wajib maupun yang sunnah. Hukum wajibnya, Al-Syafi'i mengatakan bahwasanya khitan hukumnya wajib dengan alasan yang pertama, Nabi diperintahkan mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Al-Quran surat Al-Nahl ayat 123 dan salah satunya syariatnya adalah khitan. Yang kedua, sekiranya khitan tidak wajib, mengapa orang yang dikhitan membuka aurat yang diharamkan? Lalu hukum sunnah. Apabila diamati kebiasaan masyarakat, ada yang mengistilahkan khitan ini dengan istilah sunat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum khitan adalah sunnah. Pendapat ini merupakan pengikut Abi Hanifah, alasan bahwa hukum khitan itu adalah sunnah. Materi selanjutnya yaitu tata cara khitan. Yang pertama, untuk laki-laki, cara dalam melakukan khitan untuk anak laki-laki adalah dengan memotong kulub atau kulit yang menutupi bagian ujung zakar atau kepala zakar. Yang kedua, untuk perempuan, sedangkan untuk anak perempuan adalah dengan memotong bagian bawah kulit lebih dan menutupi klitoris yang terletak di bagian vagina perempuan yang berbentuk seperti jengger ayam. Sekian materi. 4. Waktu khitan. Sabda dari Nabi SAW, Rasulullah melaksanakan akikah untuk Al-Hasan dan Al-Husain dan juga mengkhitan mereka berdua di hari ke-7 kelahiran. Sedangkan berdasarkan kedokteran, waktu yang sangat tepat untuk melaksanakan khitan adalah ketika bayi tersebut dilahirkan tepat 3 sampai dengan 7 hari setelah dilahirkan. Sebab jika bayi setelah lahir kemudian dikhitan, maka akan meringankan bayi untuk merasakan sakit pada saat dikhitan. 5. Manfaat khitan. Manfaat khitan antara lain: A. Khitan tidak akan berpengaruh terhadap fungsi dan gairah seksual untuk laki-laki, bahkan cenderung membersihkan kelamin. B. Khitan atau sunat akan mempengaruhi kesuburan pria karena kelamin lebih bersih. C. Khitan atau sunat
menjadikan laki-laki lebih mudah mencuci dan membersihkan bagian intimnya sehingga kebersihan tetap dijaga. D. Khitan atau sunat bisa menurunkan risiko infeksi saluran kemih. E. Khitan atau sunat bisa mengurangi risiko infeksi penyakit menular seksual serta HIV dan AIDS. F. Khitan atau sunat bisa untuk mencegah adanya masalah fungsi kelamin. G. Khitan atau sunat juga bisa menurunkan risiko kanker serta mempunyai risiko kecil terserang kanker serviks. H. Bagi wanita, khitan bisa untuk mengontrol syahwat seksual. Sekian yang bisa kami sampaikan. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.